Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik di rumah. Masih tetap di rumah aja kan? Benar sekali Lause. Nah Lause, kita mengucap syukur hari ini masih tetap beribadah di rumah. Nah, dengan kasih Tuhan, kita juga boleh memuji Tuhan hari ini. Benar sekali. Mari adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian mengatakan, Ku kasihi dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan Sekali lagi kasih adik-adik, kita pujikan pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, semua kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh memuji Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan mulut kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Sandy, pernah nggak Lause menyelam di laut? Belum. Belum ya, Lause cuma berenang aja ya. Tapi kita mau belajar lagu ini. Lagu ini menyatakan kita mau menyelam, tapi bukannya di laut, tapi menyelam mengasihi. Lebih dalam lagi kita mau mengasihi Tuhan. Kita nyanyi lagu Let's Go Deep. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yuk, pakai gerakan ya Lause ya. Oke. Yuk. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store.
ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my life I see your love is endlessly deeper than the sea. Ulangi lagi ya, yo. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrendered by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go deep, also. Woo! Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Your love is endlessly. Your love is endlessly deeper than the sea. Nah, adik-adik yang di rumah aja, kita tahu nih, walau di rumah aja, tapi Tuhan mau berbicara sama kita. Betul sekali, Lausi. Melalui sebuah buku yang kita tahu. Buku apa? Alkitab. Iya, Ya. betul. Kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan, kita mau buka Alkitab kita, lalu kita baca. Ayo semua adik-adik siapin Yo, tangan kita. pakai gerakan lagi ya. Gerakan ini. Betul sekali. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, 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 seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, berbuah besar, buah berbuah, lebih besar lagi. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, 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 seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, berbuah di mana-mana. Berbuah, 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 berbuah. Benar sekali, kita harus banyak berbuah ya. Buahnya apa aja ya? Wah, paling utama itu kita mau mengasihi, kasih kepada Tuhan, tetapi kasih kepada siapa lagi ya, Los ya? Kepada semua orang. Yuk kita nyanyi lagu Love One Another. Kita nyanyi lagu baru ini ya, adik-adik. Yuk pakai gerakan ya. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Ulangi lagi, love, love, love. Love, love, love one another and be kind to each other.
light shine. You can say hello. You can say hello and bow your head. Share your toys and help a friend. All with a great big smile and 2 thumbs up. When there's job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind. Be kind to your sister and love, love, love one another and be kind. To your mother and your father, love, love, love one another and be kind. To your friends and your neighbor, love, love, love one another and be kind. Be kind to each other, love. Benar sekali adik-adik ya, kita belajar untuk mengasihi, bukan cuma mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama. Betul sekali. Kita mau masuk dalam firman, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk kita nyanyi lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yuk adik-adik, kita mau persiapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang pujian ini kami bisa mengucap syukur memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Tuhan, ajar kami untuk bisa taat kepada mendengarkan firman, mempersiapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kami semua. Kami mau serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aduh, silau. Saya apa ini? Silau sekali. Ada apa Pak Yusuf? Aduh, Ngapain? ini silau ini Bu Silau? Eli. Iya. Silau ini mengingatkan satu cerita. Cerita yang apa? Cerita Saulus ya. Waktu itu dia minta surat Surat? pada Imam Agung untuk itu orang-orang yang ada di Damsyik itu mau ditangkap. Saulus yang menganiaya murid-murid Yesus. Iya, mau ditangkap, mau dibawa ke oke. Yerusalem. Wah, iya, betul ingat. Ya, setelah dia mendapatkan surat, dia berangkat menuju Damsyik. Kemudian dah hampir sampai itu di Damsyik. Tiba-tiba dia melihat cahaya yang begitu terang mengelilingi dia sehingga dia rebah di situ. Di dekat kota Damsyik itu. Nah, kemudian ada suara yang dia dengar, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya tahu Lause Yusuf ya. Jadi waktu ada suara yang berkata tadi apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus itu langsung jawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, betul. Oh, oke. Nah, tapi habis itu dia bangun, lalu dia pergi ke dalam kota. Iya, tapi setelah dia bangun, dia ternyata nggak bisa melihat. Oke. Ya, kemudian sehingga dia dituntun oleh teman-temannya tuh pergi ke sana ya. Begini, pergi dia ke meninggalkan perjalanan itu. Maksudnya juga pergi ya. Masa Henny lanjutin deh ya. Betul sekali ya. Waktu itu teman-temannya juga heran. Lah, kenapa ada suara di
mana orangnya gitu ya. Tapi hanya Saulus yang benar-benar merasakan sebuah cahaya yang menimpa dirinya. Dan suara yang mengatakan itu tadi seperti Lause Yusuf bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, nah lalu kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yesus yang selama ini dianiaya oleh Paulus melalui apa? Oleh Saulus ya, melalui dia mengancam orang-orang yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus. Nah, akhirnya kemudian 3 hari lamanya dikatakan dia dibawa ke satu tempat, dia tidak bisa melihat dan tidak makan dan tidak minum ya. Tapi di kota yang sama, di Damsyik itu, ada seorang murid Tuhan namanya Ananias. Beda sama Ananias yang beberapa waktu lalu loh saya dicerita ya. Ini murid Yesus yang bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada Ananias, Ananias, lalu dia menjawab, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, pergi sana ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias itu sedang akan datang ke tempatnya dan akan menumpangkan tangan. Nah, kalau saya ini ulangi lagi ya. Jadi pada waktu itu Tuhan mengutus Ananias. Waktu Ananias disuruh untuk pergi berjumpa dengan seorang yang bernama Saulus. Lalu Saulus sendiri sebenarnya juga lagi berdoa. Dan dalam penglihatannya dia melihat ada seorang yang bernama Ananias akan datang dan menumpangkan tangan kepada dia ya. Lalu Ananias itu nggak langsung bilang, oke Tuhan saya pergi. Ananias bilang gini, Tuhan, dari banyak orang yang telah aku dengar tentang orang itu, si Saulus itu, banyak kejahatan yang telah dilakukan terhadap orang-orangmu, murid-muridmu di Yerusalem gitu ya. Masa aku disuruh pergi untuk bertemu dengan dia ya. Bahkan sebenarnya ia datang kemari, seperti yang tadi dibilang oleh Lause Yusuf, dia membawa surat dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang percaya kepadamu. Tapi Tuhan tidak mau berdebat dengan Ananias. Tuhan bilang gini, pergi, sebab orang ini adalah alat bagiku. Maksudnya orang ini akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja serta orang-orang Israel gitu ya. Akulah yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang akan dialami. Wow. Jadi pada waktu Ananias disuruh, Ananias bilang, aduh yang benar Tuhan, ini orang-orang jahat. Sudah sampai bahkan dia ke kota ini mau menganiaya murid-murid Tuhan, murid-murid kamu loh dia mau aniaya. Kok suruh saya pergi ke sana gitu loh. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi. Aku mau memakai Saulus nanti menjadi alat orang pilihanku. Dia yang akan memberitakan banyak hal tentang namaku kepada bangsa-bangsa dan kepada banyak orang. Lalu, tapi Tuhan bilang begini, nanti aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan benar adik-adik, semasa pelayanan Saulus, dia walaupun dipakai oleh Tuhan, tapi karena dia pernah menjadi orang yang menganiaya murid-murid Tuhan, dia tidak langsung diterima di mana-mana. Dia bahkan sebentar ditolak, dicurigai. Bener nggak? Jangan-jangan ini nipu nih, mau bunuh kita nih, ini nipu nih, mau menganiaya kita nih, gitu ya. Tapi Roh Kudus menuntun, menolong, terus memakai Saulus untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu akhirnya Ananias itu pergi ke situ, ya. Lalu dia menumpangkan tangan kepada Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau beroleh selamat, gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada satu kisah yang luar biasa, satu kisah yang menakjubkan tentang seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi Saulus menjadi seorang yang kemudian Tuhan tuntun melalui seorang yang bernama Ananias. Tuhan menyuruh untuk pergi kepada Saulus, lalu membawa Saulus kembali untuk dapat bisa melihat dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Dan setelah itu dikatakan selaput itu gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi.
Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Ya, wah adik-adik, sebuah cerita yang spektakuler ya, sebuah cerita yang tidak pernah ada manusia lain bisa lakukan selain kuasa Tuhan ya. Seorang yang jahatnya luar biasa, tapi kemudian Tuhan menjamah hatinya, Tuhan berbicara kepada hatinya, lalu dia menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah dia menjadi percaya kepada Tuhan, nanti kisah-kisah selanjutnya mengkisahkan kepada kita bagaimana Tuhan memakai Paulus ya, Saulus yang namanya kemudian diganti menjadi Paulus ya. Tuhan memakai dia, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan berbicara kepada dia. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang kemudian bertobat. Kalau adik-adik melihat di firman Tuhan ini ada namanya surat. Surat apa? Kepada jemaat di Galatia, Filipus, kepada jemaat di kepada Yakobus, kepada Timotius, kepada Titus, banyak sekali. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Surat-suratnya sekarang menjadi berkat tersendiri yang Tuhan pakai Roh Kudus Tuhan ketika dia menulis ya, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dia melalui banyak penderitaan, tapi satu hal yang Tuhan kerjakan, dia memberitakan kuasa Tuhan. Dia pergi untuk menyatakan kuasa Tuhan, dan Tuhan memakainya untuk menjadi berkat. Nah adik-adik, kita tidak punya pengalaman seperti Saulus. Nama kita pun tidak ada berubah, biasa-biasa aja. Tapi kalau kita percaya kuasa Tuhan yang maha kuasa itu bisa mengubahkan, maka kita harus belajar setia. Kesetiaan itu penting. Kesetiaan dan ketaatan itu penting. Siapa mau taat? Siapa mau setia? Semua mau. Tidak boleh hanya ngomong, harus dilakukan. Mulai dari mana? Hal-hal yang kecil. Ketika papa mama berbicara, ketika lose-lose berbicara. Saat ini beberapa di antara anak-anak lain di luar sana mungkin mereka sudah ke mall, mereka pergi ke taman rekreasi, tapi papa mama bilang ke kita, jangan dulu, sekarang lagi musim apa? Musim corona ya, musim covid gitu ya, nggak boleh pergi-pergi main, sabar di rumah saja ya. Kita pengen ke gereja nih, aduh pengen ketemu teman, kangen, pengen ngobrol gitu ya, tapi papa mama bilang jangan dulu, di rumah dulu beribadah. Nah, kita beribadah setiap hari Minggu itu bentuk kesetiaan, bentuk ketaatan. Oke? Nah, adik-adik, mari kita belajar setia dan taat. Percaya kuasa Tuhan, setia dan taat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mengubah seorang Saulus menjadi Paulus. Seorang yang tidak percaya, bahkan seorang yang sangat jahat, menganiaya murid Tuhan, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan yang menyatakan nama Tuhan, memberitakan nama Tuhan kepada seluruh bangsa. Tuhan, ketika Engkau memakai kami juga siap untuk memberitakan nama-Mu, karena kuasa daripadamu ada dalam diri kami. Kami mau belajar Tuhan, mensyukuri kuasa-Mu melalui ketaatan, kesetiaan kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kuasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan diambil dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Kita baca sama-sama ya. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita ulangi lagi ya adik-adik sekali lagi. Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan dengan cara adik-adik bisa minta tolong papa dan mama membawa kantong amplop persembahan ini diisi lalu dibawa ke gereja. Atau opsi kedua bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja di bawah deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.